Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Papa. Mas Agam terbata, matanya tak lepas menatap dua orang yang sedang berpelukan erat. Kakakmu Papa. Mas Agam mengulang lagi perkataannya sembari menunjuk Farel yang tak memedulikannya. Anak pintar. Udah bisa panggil Papa, ya? Puji Farel seraya mengacak rambut Neva yang dikucir ke atas. Papa. Neva mengulang ucapannya. Farel tertawa, dia semakin gemas menciumi Neva yang tertawa riang. Hatiku terenyuh, menatap pemandangan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka baru mengenal, tetapi Neva bisa senyaman ini bahkan bisa memanggilnya Papa. Rasa haru menyusup, ada kebahagiaan yang tak mampu terbaca. Selama berada di rumah Mas Agam, aku sering mengajari Neva menyebut Papa, berharap pria itu akan luluh dengan panggilan anaknya. Namun, Neva tak mau, dia selalu menggeleng dan terus mengulang kata yang sama, Mama. Tak pandainya Neva bicara kerap dijadikan bahan gunjingan Mama bersama teman gosipnya. Tanpa perasaan mereka menyebut anakku, Gagu. Hatiku sebagai seorang ibu terluka, mungkin Neva tahu dan ikut merasakan itu, hingga dia tak pernah merasa nyaman berada di rumah Mas Agam. Heh, kamu siapanya anak ini? Kenapa dia panggil kamu Papa? Hardik Mas Agam pada Farel yang membuatku kalut. Maksud Anda gadis cantik ini? Dia keponakan teman saya, kami baru kenal kemarin dan ini pertama kalinya dia panggil saya Papa. Wah, serasa jadi Papa beneran. Farel menciumi lagi pipi Neva hingga membuat gadis kecil itu tergelitik geli. Aku bingung harus berbuat apa, ada rasa takut, bingung tapi juga lucu melihat ekspresi wajah Mas Agam yang seperti cacing kepanasan, merah. Neva. Kenapa kamu panggil dia Papa? Anak nggak sopan. Bentak Mas Agam pada anakku yang langsung merengkut dan menyembunyikan wajahnya di balik pundak Farel. Hei, Anda buat dia takut. Farel memeluk Neva seolah memberi perlindungan. Mas Agam berusaha menarik Neva dari pelukan Farel, tetapi pria itu menahan tubuh Neva dan makin mempererat pelukannya. Kembalikan anak itu. Kalian itu siapa? Kenapa buat anak ini takut? Pekikan Farel tak membuat mereka gentar. Mas Agam dan Mama berusaha keras menariknya lagi. Bawa Neva, Gam. Dia tambang emas kita. Mama ikut menimpali. Tak ada pilihan selain berlari keluar dan menghampiri mereka. Hentikan. Yang harus kalian hadapi itu saya bukan Neva. Aku berteriak menghentikan kericuhan yang mereka buat. Mas Agam dan keluarga cemarannya terkejut dengan kehadiranku. Sebelum mereka memaki lebih jauh, aku harus menyelamatkan Neva dan Farel dari perseteruan tak beradab ini. Heh, Babu. Kenapa anak itu panggil dia Papa? Kamu nggak ngajarin anak kamu sopan santun apa? Aku pura-pura tak mendengar ocehan Mas Agam dan beralih melirik Farel yang tampak bingung. Aku mengusap punggung Neva yang masih berada dalam pelukan Farel, agar gadis kecilku sedikit tenang. Tolong bawa masuk anakku, ya. Pintaku pada Farel. Kamu butuh bantuan superhero? Tenang aja, aku siap merangkap jadi Super Farel.
Pria ini masih saja bisa bergurau dalam keadaan yang genting. Aku jadi tak sanggup menahan tawa melihat ekspresi wajahnya. Tenang, Wonder Woman sanggup menghadapi ini. Mending kamu masuk, sekalian bantu Bibik masak di dapur. Astaga, Super Farel disuruh jadi koki. Lagi-lagi dia melucu, tapi dengan gerakan mengibaskan tangan aku memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil dan memindahkannya masuk ke dalam halaman rumah. Setelah Farel pergi, giliran Feby yang ikut bicara. Terlihat sekali dia yang berusaha menjaga image di depan Farel tadi. Dasar babu nggak tahu diri, anak kecil, kamu ajarin genit, ya? Atau kamu yang sengaja mau kegenitan sama cowok tadi, sampai nyuruh si Neva manggil papa? Nggak pantas tahu, ngaca, dong, kalau mimpi jangan ketinggian. Tahu, sama bapaknya aja dia nggak pernah manggil papa. Ini malah orang lain yang mentang-mentang kayak kamu suruh panggil papa. Mama menimpali. Ups, berhubung dia bukan mertuaku, jadi mulai saat ini aku akan memanggilnya Bu Yuni. Lagian kamu itu bilang kalau mau jual anak sama Zelia, pantas aja kamu punya majikan baik banget, taunya anak sendiri dijual. Heh, Zelia itu calon istriku, jadi jangan seenaknya lagi di rumah ini. Hormati saya sebagai majikan, ngerti? Teriak Mas Agam. Aku menghela napas, berusaha untuk bersabar lagi, meski geram mendengar ucapan mereka. Kamu pasti kaget, kan, dengar anak saya kenal sama majikan kamu. Asal kamu tahu, Zia, mereka itu mau menikah jadi kamu harus bersiap ketemu kita lagi di rumah ini, tapi sebagai majikan dan babu. Hahaha. Bu Yuni tertawa bahagia. Wow, aku terkejut. Ternyata dunia ini sempit ya, Mas. Senang bisa bertemu kamu lagi di rumah ini. Aku pura-pura terkejut dengan membeliakan bola mata. Tapi nasib kamu tetap aja sama. Sama-sama jadi babu. Mereka tertawa bersamaan, besok mereka yang akan menangis bersamaan. Sungguh miris. Sudah ngomongnya. Terserah kalian mau bilang apa tentang saya, tapi saya ingin kalian mikir, kenapa Neva memanggil pria tadi papa, karena dia masih kecil dia tahu orang-orang yang sayang dengan tulus atau cuma modus seperti kalian. Harusnya kamu malu, Mas. Anak kamu sendiri merasa nyaman dengan orang lain, bukan sama kamu bapaknya. Elah itu, sih, kamu aja yang kecentilan pengen deket sama pria tadi, kan? Kasian, udah babu miskin, kepedean lagi, ejek Mas Agam. Kamu jangan kecentilan baru jadi babu aja, pengen ngedeketin orang kaya. Awas kamu kalau berani godain Mas Farel, aku udah ngincer dia lama, jadi jangan pernah berharap kamu bisa dapetin dia. Feby menunjukku dengan satu tangannya. Non, mau saya bantu seret orang-orang ini? Pak Satpam sudah berdiri di sampingku, dia mengeluarkan pentungan dari pinggangnya. Nggak usah, Pak. Kasian kalau mereka diusir secara nggak hormat, apa kata orang kalau tahu calon tuan besar diseret pergi? Pak Satpam terkekeh sembari menutup mulutnya. Oke Non. Saya awasin dari sini aja. Mereka kurang ajar, Gam. Suruh Zelia cepat pecat mereka. Teriak Mama. Fiu, lagi-lagi aku harus akting. Kapan hidupku bisa terbebas dari keluarga cemaranan ajaib seperti ini? Jangan lakukan itu, Mas. Nanti kalau aku dipecat, aku sama Neva makan apa? Kamu kan,
nggak mau ngasih makan kami. Biarin, jangan kamu dengerin mereka. Buruan kamu bilang sama Zelia, suruh pecat mereka. Mata Bu Yuni melebar, bola matanya seperti akan keluar menajamkan pandangannya padaku. Ya sudah, Nyonya Zelia, kan masih di London, jadi sekarang saya masih bisa kerja di sini. Kalian cepat pulang, udah mau maghrib. Biasanya di depan sana, suka ada Kunti yang keluar nyari cowok ganteng buat diculik terus jadi pacarnya. Aku nggak rela kalau kamu jadi korban berikutnya, Mas. Aku merajuk, tatapan mata dibuat sedih, lalu berganti raut wajah cemas seperti orang ketakutan. Jangan bohong kamu. Mana ada Kunti di kota besar kayak gini? Teriak Mas Agam sok pemberani padahal wajahnya takut juga. Ya ampun, Mas. Namanya Kunti enggak cuma di kampung, tuh, di jembatan Ancol juga ada, di terowongan Casablanca banyak, nah salah satunya ada di dekat rumah ini, Mas. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Satpam. Iya, kan, Pak? Pak Satpam mengangguk. Saya aja nggak berani, Pak, padahal muka saya nggak ganteng, apalagi Bapak yang ganteng. Nyonya Zelia aja bisa jatuh cinta, apalagi kuntilanak. Wajah Mas Agam tampak pucat, dia beralih menatap Bu Yuni juga adiknya yang ikut ketakutan. Kita pulang ya, Ma. Aku mau nikah sama Zelia aja, nggak mau sama Kunti. Bu Yuni mengangguk, tetapi sebelum mereka masuk mobil, seperti biasa selalu ada kalimat perpisahan yang indah. Heh, Babu. Sekarang kamu masih beruntung, kita berbaik hati kamu nggak dulu dipecat. Tapi nanti setelah calon menantu pulang, saya sendiri yang akan menyeret kamu keluar dari rumah ini. Iya, Ma. Iya, saya paham. Aku pura-pura tertunduk sedih. Bagus. Tumben pinter. Zia. Awas jangan kecentilan sama Farel, dia punya aku. Kamu nggak pantas sama dia, sadar diri sebelum sakit hati. Iya, Feby. Nanti aku suruh Farel kirim bunganya ke kamu, ya? Dahi Feby mengkerut. Bunga? Maksudnya? Azan maghrib berkumandang, membantuku untuk menghentikan pertikaian ini. Cepat, Mas, udah maghrib. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan berhasil dengan apa yang dicita-citakan. Sayonara. Aku melambaikan tangan dengan tatapan sendu, sebelum mobil Mas Agam berlalu, aku masuk ke dalam rumah meminta Pak Satpam untuk segera menguncinya kembali. Farel dan Neva tengah bermain di dalam rumah mainan yang aku belikan tempo hari. Mereka terlihat akrab dan tawa Neva terdengar ceria. Aku tertegun, sesuatu yang tak pernah Neva rasakan selama hidupnya. Anakku bahagia dan aku melihat itu dari sorot mata dan tawanya. Udah beres? Tanya Farel saat menyadari kehadiranku di sini. Aku mengangguk. Beres. Tadinya Super Farel mau turun tangan, tapi anak gadisnya ngajak main rumah-rumahan, jadi maaf Wonder Woman harus beraksi sendirian, ujarnya yang membuatku tergelak. Aku tahu cara mengatasi mereka, jadi nggak perlu kamu bantu. Aku tahu siapa mereka jadi kamu nggak usah cerita. Siapa juga yang mau cerita? Ya nggak usah cerita, pokoknya nanti Super Farel bakal bantuin kamu hadapi mereka. Ish, pede. Aku menyembunyikan senyum yang tersurat di bibir dan segera berlalu pergi sebelum Farel menyadari wajahku yang merona merah. Kamu mau kemana?
Sholat. Kita bareng. Ajak ayah sama Neva juga, kamu jangan takut, gini-gini aku juga pernah jadi imam cadangan di masjid dekat rumah. Langkahku terhenti, menatap dua bola matanya yang membuatku teduh. Sholat berjamaah dengan dia sebagai imam. Hati ini bergetar, dan senyumku semakin merebak. Bang Rizal datang saat menjelang makan malam. Dia menepuk pundak Farel yang dilihatnya sudah duduk di depan meja makan. Kok ada di sini, bro? Enggak bilang dulu ama gue, tanya Bang Rizal pada Farel yang membuatku tersedak. Bukannya Bang Rizal yang mengundang dia makan malam? Kenapa malah heran? Atau jangan-jangan tadi Farel bohong? Ikut makan, bro. Sekali-kali pengen makan sama keluarga calon istri. Aku tambah tersedak, wajahku memerah, sampai ayah memberikan gelas untuk aku minum. Emang yakin bakal gue terima jadi adik ipar? Wih, syaratnya juga panjang, bro. Bang Rizal tergelak. Paling juga suruh nemenin main biliar. Hahaha. Udah, ayo makan dulu. Setelah ayah membungkam mulut kedua sahabat itu. Pukul 8 malam, aku membawa Neva masuk ke dalam kamar, padahal gadis kecil itu masih tak mau lepas dari tangan Farel. Aku yang jadi mamanya kalah saing. Sejak kedatangan Farel, Neva tak memanggilku untuk mengajak main. Bahkan saat makan pun dia ingin Farel yang menyuapinya. Satu hal yang membuatku makin kesal, Neva merengek meminta Farel untuk menemaninya tidur. Neva tidur sama mama dulu, ya. Besok papa kesini lagi, Neva mau dibawain mainan. Gadis kecil itu mengangguk lalu memeluk Farel dengan erat. Dia nggak pernah disayang sama bapak kandungnya jadi langsung dekat dan nyaman sama kamu. Kasihan Neva, tolong maafkan sikap cucu saya yang berlebihan. Ya, kata ayah melihat pelukan Neva yang begitu erat pada Farel. Aku termangu, ucapan ayah benar. Hari ini dia terlihat berbinar bahagia melihat Neva yang begitu menyayangi Farel meski baru dikenalnya. Saya senang, Om. Merasa tersanjung dan gembira saat tadi Neva memanggil papa. Saya sayang sama Neva, bukan karena mamanya. Karena sebelum terpikat dengan ibunya, saya lebih dulu terpikat dengan anaknya. Mendengar itu, aku langsung membawa Neva dan segera berlari masuk ke dalam kamar, menyembunyikan rona pada wajah yang menunjukkan bahwa hati ini tengah berbunga. Jantungku berdegup kencang, rasanya seperti ingin terbang ke awan, menikmati debaran yang baru pertama aku rasakan. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari Mas Agam. Zelia, kenapa kamu tidak bilang di dekat rumah kamu ada kuntilanak? Kalau tahu begitu tadi aku datang siang hari. Apa kamu selamat dari cengkraman Kunti, Kakanda? Maaf aku lupa memberitahumu, Kunti di dekat rumahku, suka menculik pria tampan. Tolong jaga dirimu untuk aku dan sangat berharap kamu jangan kapok datang lagi ke rumahku. Aku bisa selamat, setelah menarik paksa seorang ustadz yang sedang berjalan menuju masjid. Ustadz itu aku suruh mengaji sampai dia turun di masjid besar yang berada di depan jalan besar. Ternyata susah jadi orang tampan itu, sayang. Demi kamu, aku gak akan kapok. Aku pasti datang lagi dan tetap berjuang agar bisa selamat dari tangan Kunti Centil. Kamu harus beruntung mendapatkan pria setampan aku. Aku tak kuat menahan tawa membaca isi pesannya yang tak ingin aku balas lagi.